Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidadari Putri Pasundan, NIM 180602988 dari kelas B2 Non-Reik PGSD 2018. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Permainan Multiply Card sebagai instrumen pembelajaran perkalian pada materi matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Jasa Karya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang sistematika proposal penelitian. Di antaranya, bab 1 pendahuluan, ada judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2 tentang kajian teoritis, bab 3 tentang metode dan prosedur penelitian. Poin pertama ada metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan prosedur pengolahan data. Oke, mari kita bahas satu persatu bab 1 pendahuluan. Pertama, judul. Judul proposal penelitian saya yaitu pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen pembelajaran perkalian pada materi matematika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDN Jasa Karya. Kedua, latar belakang masalah. Mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan terhadap anak didik dari tingkat sekolah dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menjadi referensi implementasi penelaahan di Indonesia, menjelaskan bahwasannya pelajaran matematika di sekolah dasar salah satunya bermaksud bakal mahir konsep matematika beserta menerapkan maksud jalan keluar masalah secara benar. Tujuan tersebut bisa berhasil melewati pembelajaran matematika yang ampuh. Pembelajaran matematika yang ampuh bisa berupa salah satunya melewati aplikasi alat peraga maupun instrumen berbeda dalam penelaahan. Akan tetapi, implementasi pembelajaran matematika yang berlangsung di hierarki didikan dasar di Indonesia era ini belum ampuh, begitu juga yang diambisikan sama negara yang berbekas bersama hasil berlatih yang kecil. BSNP 2006 menjelaskan bahwasannya pembelajaran yang ampuh dikaji berawal hasil berlatih ialah mencapai ketuntasan sebanyak 75% buat setiap indeks. Kecilnya hasil berlatih matematika di kelas 4 diakibatkan berjibun anasir baik pada anak didik maupun pendidik. Keahlian bilang operasi perkalian menjadi keadaan esensial karena menjadi alas bidang matematika limit hierarki yang makin tinggi. Pelajaran yang bukan karangan eksploitasi instrumen bukan searah dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dengan begitu, persoalan kecilnya hasil berlatih pada KD operasi bilang perkalian akibat menyusutnya eksploitasi instrumen pada cara penelaahan mesti cepat dicairkan jalan keluar yang tepat. Instrumen pembelajaran operasi bilang perkalian mempunyai berjibun variasi, salah satunya instrumen permainan kartu. Dengan bentuk kartu serta aturan permainan yang telah dimodifikasi, ada dua diantaranya dikenal istilah domino matematika atau DOMAT dan domi numbers. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan media permainan kartu domino untuk pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Oleh karena itu, pengkaji menetralkan pilihan jalan keluar masalah tersebut melewati peningkatan permainan domi numbers sebagai permainan multiply card selaku instrumen penelaahan operasi bilangan perkalian. Ketiga, rumusan masalah. Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimanakah kreasi pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya? 2. Bagaimanakah kepantasan pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya? 3. Bagaimanakah keberhasilan pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya? Keempat, tujuan penelitian. Berlandaskan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka rumusan tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Menceritakan pengembangan kreasi permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya. 2. Menilai kepantasan pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya. 3. Menilai keberhasilan pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian SDN Jasa Karya.
Kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian melingkupi manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis. 1. Membagikan tambahan wawasan jatah pendidik berhubungan dengan pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian. 2. Mencapai pengembangan permainan multiply card sebagai instrumen penelaahan operasi bilang perkalian. Manfaat praktis. 1. Memaksimalkan bobot penelaahan matematika. 2. Meluaskan waktu anak didik buat terlibat selaku berperan dalam cara penelaahan. Keenam, definisi operasional. Salah satu problem terhadap pembelajaran mata pelajaran matematika di SDN Jasa Karya kelas 4 adalah rendahnya hasil studi siswa. Berdasarkan observasi dan wawancara bersama guru kelas diperoleh info bahwa rendahnya hasil studi selanjutnya dipengaruhi karena keterampilan operasi hitung perkalian bilangan caca 1-10 yang masih rendah dan guru belum menggunakan inovasi sarana pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan permainan multiply card sebagai instrumen pembelajaran untuk melatih keterampilan operasi hitung perkalian yang valid dan efektif. Prosedur penelitian pengembangan dikerjakan bersama mengacu model pengembangan menurut Sugiono, meliputi langkah pengumpulan informasi permasalahan dan pemecahan masalah, desain produk, validasi produk, uji coba produk, dan pelaporan. Lanjut, bab 2 tentang kajian teoritis. Di sini ada pengertian belajar menurut Morgan dalam Suprijono 2012 halaman 3 mengartikan belajar sebagai suatu perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman karena melalui kegiatan belajarlah manusia dapat melakukan perubahan-perubahan kualitatif sehingga tingkah lakunya berkembang. Melalui belajar pula manusia dapat meningkatkan prestasi dalam hidupnya. Hal ini berarti bahwa kegiatan utama belajar adalah proses yang mengarah pada perubahan berdasarkan proses dan pengalaman. Perubahan yang semula belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, dan seterusnya. Ada juga menurut Hamdani 2010 halaman 22 mengemukakan ciri-ciri belajar meliputi kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan perbedaan individual. Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan, belajar bukanlah kegiatan transfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan proses aktif siswa untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Belajar yang efektif memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Peneliti menyimpulkan hakikat belajar sebagai proses perubahan yang bersifat permanen sebagai hasil pengalamannya dengan lingkungan. Hasil belajar dan penilaian hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar ialah modifikasi gaya tindakan pribadi yang bisa diamati dan diterima dari kegiatan berlatih yang pernah dilakukan. Hasil belajar pada sistem pendidikan nasional melingkupi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mengenai hasil belajar yang dinilai pada penelitian ini ialah hasil belajar ranah kognitif. Tes objektif sebagai teknik penilaian hasil berlatih. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Sujana 2011 halaman 3. Penafsiran tersebut menjelaskan bahwasannya dalam aktivitas penilaian, hasil berlatih mempunyai karakter sebagai objek yang dinilai. Penilaian hasil berlatih bermaksud buat memahami kesamaan antara haluan instruksional dengan hasil berlatih anak didik. Besarnya jangkauan hasil berlatih menyebabkan metode penilaian pun banyak macamnya. Berbagai macam teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer atau saling melengkapi. Sesuai dengan kompetensi yang dinilai, adapun penilaian yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat keberhasilan hasil belajar adalah melalui penilaian formatif. Sujana 2011 halaman 5. Adapun teknik yang digunakan dapat berupa tes uraian ataupun tes objektif. Analisis butir soal. Metode yang digunakan untuk menilai hasil berlatih anak didik yaitu menggunakan tes objektif, bentuk soal jawaban singkat. Sebelum digunakan, tes dianalisis, validitas,
reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembedanya. Teori pembelajaran matematika di sekolah dasar, pengertian pembelajaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kejelasan mengenai makna pembelajaran bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Penafsiran yang tercantum dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasanya pembelajaran dilaksanakan oleh minimal 2 eksekutor, yakni pendidik atau guru dan anak didik atau siswa. Ruang lingkup materi matematika di sekolah dasar. Jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar memuat mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran. Ruang lingkup materi pada mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD atau MI meliputi 3 aspek sebagai berikut. 1. Bilangan, 2. Geometri dan pengukuran, dan 3. Pengolahan data. Ketiga aspek pada mata pelajaran matematika dijabarkan lagi menjadi beberapa standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Penelitian pengembangan ini berpusat pada permasalahan pembelajaran matematika di kelas 4 SDNJ Sakarya, yakni pada bagian bilangan. Mengenai KD yang dicapai ialah KD 1.3, yakni melakukan operasi perkalian dan pembagian dengan inti pada operasi perkalian. Teori pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, harus menggunakan instrumen pembelajaran adanya drill buat membimbing keahlian anak selepas anak menguasai konsep. Hakikat media pembelajaran, pengertian media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran sangat diperlukan. Kata media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI 2008 halaman 931 berarti penghubung. Media dalam pembelajaran matematika menurut Musetio 2011 halaman 23 adalah alat bantu pembelajaran yang dalam penggunaannya memiliki tujuan agar bahan pengajaran yang disampaikan dalam pembelajaran matematika menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Fungsi media pembelajaran, penggunaan instrumen dalam pembelajaran mempunyai fungsi utama buat menambah atensi dan motivasi belajar dan mempermudah anak didik buat penyampaian perintah atau bahan sehingga membantu terlaksananya pembelajaran yang berhasil. Kriteria pemilihan instrumen. Instrumen menjadi belahan penting dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, hal utama yang perlu diatensikan sebelum mengembangkan instrumen ialah instrumen yang diseleksi mesti kena sasaran. Instrumen yang sesuai bakal membantu terlaksananya pembelajaran yang berhasil. Dalam mengembangkan instrumen, harus memperhatikan jumlah kriteria agar instrumen memadai digunakan kena sasaran. Adapun kriteria tersebut meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan kebutuhan untuk kelompok, tahan lama atau dapat digunakan berulang, penyajian rapi, media menarik, didukung dengan ketersediaan bahan mudah diperoleh, media dapat dibuat sendiri, mudah digunakan atau dipindahkan, dan penggunaan media sesuai dengan alokasi waktu. Permainan dummy numbers. Permainan sebagai media pembelajaran. Dana Jaya 2013 halaman 30-31 menjelaskan bahwa model pembelajaran yang mengaktifkan siswa mampu menciptakan suasana belajar yang penuh arti, sehingga siswa akan menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Dengan kegiatan yang menyenangkan akan membantu siswa untuk memusatkan perhatian belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, diperlukan media yang mewadahi aktivitas siswa, salah satunya permainan atau games. Permainan kartu pada pembelajaran matematika. Media permainan kartu untuk pembelajaran matematika di Indonesia memiliki banyak sebutan, di antaranya permainan domino matematika atau domat. Sundayana 2014 halaman 153 menjelaskan bahwa permainan domat dapat digunakan untuk materi yang bervariasi sesuai dengan materi pelajaran yang sedang diberikan. Selain domat, permainan kartu pada pembelajaran matematika di Indonesia disebut juga permainan kartu dua persegi bilangan atau dummy numbers karena berupa gabungan dari dua persegi. Permainan dummy numbers termasuk media yang sangat mudah diperoleh karena bahan-bahan untuk membuat mudah dicari. Sebelum membuat permainan dummy numbers, terlebih dahulu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Aturan permainan domat dan dummy numbers. Permainan ialah instrumen pembelajaran pengharusan anak didik buat berlatih dengan suasana yang menyenangkan.
Permainan kartu sangat cocok buat pembelajaran matematika pada bagian bilangan. Permainan Domi, Numbers, dan Domat memakai kartu sebagai instrumen utama permainan dan mempunyai ketentuan bermain yang jelas. Ciri utama permainan ini ialah dimainkan secara berkelompok. Cara bermainnya yaitu pemain menyambung kartu yang terbuka dengan jawaban yang tepat, serta ada unsur kompetisi, yaitu adanya pemenang bagi pemain yang kartunya paling cepat habis. Pengembangan permainan multiply card. Permainan sebagai kegiatan bermain memakai instrumen tertentu dengan disertai aturan dan tujuan tertentu. Sehingga permainan dalam penelitian ini diartikan sebagai tujuan permainan, instrumen permainan, cara membuat, dan cara bermain. Oleh sebab itu, pengembangan permainan pada multiply card melingkupi arah permainan, instrumen permainan, cara membuat, dan cara bermain dengan memperhatikan kriteria instrumen yang baik menurut para ahli. Tujuan permainan multiply card, kriteria media yang baik salah satunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Arsyad 2014 halaman 74. Penyesuaian tujuan permainan juga berlaku pada media berupa permainan. Pitajeng 2006 halaman 101 menyebutkan bahwa tujuan permainan harus disesuaikan dengan indikator pembelajaran. Oleh karena itu, tujuan pada permainan multiply card disesuaikan dengan KD yang diajarkan, yaitu KD 1.3, melakukan operasi hitung perkalian. Dengan demikian, tujuan permainan multiply card adalah untuk melatih keterampilan operasi hitung perkalian pada siswa kelas 4. Perangkat permainan multiply card. Kartu multiply card dibuat menggunakan kertas, di mana kertas merupakan bahan yang mudah diperoleh bahkan dengan harga yang murah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru untuk memperoleh bahan baku apabila hendak membuatnya sendiri. Ketersediaan kertas sebagai media utama membuat kartu multiply card dapat dijadikan salah satu pertimbangan bahwa permainan multiply card layak dijadikan media pembelajaran. Pengembangan kartu multiply card selain memperhatikan prinsip pengembangan kartu berdasarkan prinsip pengembangan media visual, juga memperhatikan materi dalam kartu, yaitu elemen bilangan berupa operasi hitung perkalian bilangan cacah 1-10. Cara membuat. Terdapat 2 tahap dalam pembuatan permainan multiply card, yaitu menentukan operasi hitung perkalian yang akan dimasukkan pada kartu dan membuat kartu multiply card. Pelaksanaan tahap 1 dilakukan dengan cara menuliskan seluruh operasi hitung perkalian pada tabel, lalu mengeliminasi beberapa operasi hitung perkalian dengan pertimbangan tertentu sehingga terdapat 72 pasang operasi hitung perkalian untuk tiap set permainan multiply card. Tahap yang kedua adalah pembuatan kartu dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Hal ini dilakukan untuk membantu memudahkan pembuatan kartu sehingga kerapian kartu tetap terjaga. Cara bermain multiply card. Permainan multiply card menerapkan kegiatan memasangkan satu-satu sebagai kegiatan utama dalam permainan. Pasangan kartu bernilai benar apabila pasangan soal dan jawaban benar dan memiliki warna daerah segitiga yang sama. Permainan dapat memasangkan kartu sesuai urutan bermain yang sebelumnya telah disepakati melalui home pimpah. Namun, ada kalanya permainan tidak memiliki kartu yang sesuai untuk dipasangkan. Maka, pada kondisi demikian, permainan tersebut tidak memasangkan kartu melainkan dilanjutkan oleh pemain setelahnya yang memiliki kartu yang tepat. Kajian empiris. Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan kesimpulan sebagai hasil penelitian yang terkait. Di antaranya, penelitian oleh Sukmawarti 2014 tentang penggunaan permainan kartu domino untuk menaikkan keterampilan operasi hitung pecahan bagi siswa SD swasta PAB di Deli Serdang. Alasan penggunaan permainan kartu domino ini dilatar belakangi oleh rendahnya keterampilan siswa pada operasi-operasi hitung pecahan. Dalam penelitian Sukmawarti ini, permainan kartu domino diuji cobakan pada pembelajaran di kelas eksperimen. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemakaian permainan kartu domino pada pembelajaran matematika memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar pada operasi-operasi hitung pecahan. Carlon 2005 mengadakan
penelitian mengenai penggunaan educational game di sebagian sekolah dasar khusus. Dari hasil penelitiannya, Carlon menemukan fakta bahwa siswa mengalami peningkatan keterampilan membaca setelah ikuti pembelajaran yang memfungsikan educational game. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pendukung peneliti untuk mengembangkan produk permainan multiply card sebagai fasilitas pembelajaran yang menarik dan pas bagi siswa SDN Jasakaria khususnya terhadap materi operasi kalkulasi perkalian. Kerangka berpikir. Salah satu permasalahan pembelajaran matematika di SDN Jasakaria adalah rendahnya keterampilan operasi kalkulasi perkalian dikarenakan kurangnya penggunaan fasilitas pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran sebagai proses komunikasi antara guru dan siswa perlu suatu fasilitas sehingga pesan secara mudah mampu tersampaikan. Media yang efektif bakal memudahkan proses pembelajaran menuju pembelajaran yang efektif pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kriteria yang perlu diperhatikan atau dipenuhi. Pengembangan fasilitas permainan multiply card yang sesuai persyaratan pemilihan media mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui pemanfaatan fasilitas yang inovatif. Melalui penggunaan permainan multiply card, dikehendaki keterampilan operasi kalkulasi perkalian siswa dapat meningkat. Lanjut bab 3 tentang metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan Research and Development atau R&D, yakni penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sugiono 2015 halaman 407, Gai dan kawan-kawan MZIR 2014 halaman 263 mengatakan bahwa dalam bidang pendidikan objek utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tapi untuk mengembangkan produk-produk yang efisien untuk digunakan di sekolah-sekolah. Sanjaya 2014 halaman 129 menyebutkan bahwa di dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan adalah sistem pengembangan dan validasi produk pendidikan. Dari ketiga pendapat, penulis menyimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan inovasi produk dan menguji keefektifannya. Kedua, model pengembangan. Penelitian ini memakai jenis pengembangan penelitian R&D yang dikemukakan oleh Sugiono 2015 yang meliputi 10 langkah, yakni analisis potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi pemakaian, dan pelaporan. Ketiga, prosedur penelitian. Prosedur penelitian beri tambahan gambaran mengenai langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada model pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Berikut ini penjelasan prosedur penelitian pada penelitian ini. Tahap 1, potensi dan masalah. Pada step ini, peneliti melacak data mengenai permasalahan pembelajaran yang nampak di kelas 4 SD Jasakaria dan potensi yang mungkin dikembangkan. Tahap 2, pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan pada step ini adalah menghimpun informasi tentang permainan dummy number sebagai produk yang bakal diadaptasi untuk dikembangkan menjadi permainan multiply card. Tahap 3, desain produk. Setelah informasi yang menunjang pada pengembangan permainan multiply card udah diperoleh, maka disusunlah prototipe atau rancangan permainan multiply card. Hasil pada step ini adalah berbentuk rancangan permainan multiply card. Tahap 4, validasi produk. Rancangan permainan multiply card yang dikembangkan selanjutnya diajukan kepada pakar untuk divalidasi. Validasi dikerjakan oleh pakar dan praktisi sesuai topik yang dikaji. Tahap 5, revisi desain. Pada tahap ini, rancangan permainan multiply card yang udah divalidasi selanjutnya direvisi berdasarkan anjuran dari validator untuk menghasilkan permainan multiply card yang terlampau layak digunakan dalam pembelajaran operasi hitung perkalian di SDN Jasakaria. Tahap 6,
Uji coba produk dan pemakaian. Permainan multiply card yang udah direvisi seterusnya diuji cobakan dalam pembelajaran operasi hitung perkalian di kelas 4 SDN Jasa Karya. Uji coba ditunaikan untuk sadar efektivitas fasilitas yang udah dikembangkan. Tahap 7, revisi produk dan pemakaian. Masukkan pada step uji cobalah sesudah itu jadi bahan untuk revisi akhir produk yang dikembangkan. Setelah adanya revisi akhir, diharapkan pengembangan permainan multiply card efisien untuk memecahkan masalah rendahnya keterampilan operasi kalkulasi perkalian di kelas 4 SDN Jasa Karya. Tahap 8, pembuatan laporan. Tahap akhir dari penelitian ini dikehendaki dihasilkan produk yang berimplikasi terhadap penggunaan yang lebih luas. Dalam hal ini, bagian akhir dilakukan bersama penulisan laporan penelitian dan jurnal supaya mampu dijadikan referensi bagi guru atau peneliti lain. Keempat, subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Subjek penelitian. Penelitian bertindak sebagai pengembangan permainan multiply card. Siswa-siswa kelas 4 SDN Jasa Karya berperan sebagai subjek penelitian terhadap sementara uji cobalah produk. Guru kelas 4 SDN Jasa Karya menjadi subjek penelitian karena bertindak sebagai pelaksana pembelajaran terhadap sementara uji coba. Ahli dan praktisi menjadi subjek penelitian karena validator terhadap bagian validasi dijalankan oleh pakar dan praktisi yang expert di bidangnya. Lokasi penelitian. Penelitian terhadap bagian uji cobalah produk dan penggunaan dijalankan di SDN Jasa Karya yang beralamatkan di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Cipendei. Waktu penelitian. Penelitian dan pengembangan dijalankan pada tahun 2021. Kelima, variabel penelitian. Variabel bebas terhadap penelitian ini adalah pengembangan permainan multiply card, sedangkan variabel terikatnya adalah media pembelajaran matematika, materi operasi hitung perkalian. Definisi operasional variabel. Permainan multiply card. Pengembangan permainan multiply card merupakan permainan yang dikembangkan oleh peneliti cocok problem dan juga karakteristik kebutuhan siswa di kelas 4 SDN Jasa Karya. Pengembangan permainan multiply card dikembangkan berdasarkan analisis peneliti berasal dari permainan dummy numbers yang sudah ada sebelumnya dan karakteristik keperluan siswa kelas 4 SDN Jasa Karya. Media pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika adalah media yang digunakan pada pembelajaran matematika. Media pembelajaran matematika, materi operasi hitung perkalian dikatakan efektif seumpama ketuntasan hasil studi siswa sudah melampaui KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Keenam, ada populasi dan sampel penelitian. Populasi. Populasi pada penelitian ini adalah siswa dan guru dan juga seluruh karakteristik yang melekat di kelas 4 SDN Jasa Karya. Sampel pada penelitian ini adalah siswa SDN Jasa Karya kelas 4. Teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh, berarti seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Ketujuh, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan informasi pada tiap-tiap tahap penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang berbeda meliputi teknik tes dan non-tes dalam beberapa bentuk sebagai berikut. 1. Wawancara, 2. angket, 3. soal tes. Kedelapan, ada uji coba instrumen. Uji coba instrumen memiliki tujuan untuk mengukur validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran dari instrumen yang digunakan pada penelitian. Instrumen yang diuji cobakan adalah tes hasil belajar operasi kalkulasi perkalian. Kesembilan, ada analisis data. Pertama, analisis data produk atau uji kelayakan. Analisis produk dijalankan untuk menyadari kelayakan produk yang dikembangkan. Uji kelayakan diketahui dengan lihat hasil penilaian tempat oleh tim penilai terhadap bagian validasi desain. Uji normalitas hasil belajar. Uji normalitas hasil belajar ditunaikan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data melalui statistik parametris. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah tes hasil belajar berdistribusi normal, analisis hasil belajar, atau uji keefektifan.
Analisis hasil belajar digunakan untuk paham keefektifan penggunaan permainan multiply card terhadap pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian di SDN Jasa Karya. Pengembangan permainan multiply card dilakukan dengan tujuan sehingga mampu digunakan dalam pembelajaran operasi hitung perkalian yang efektif. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.